Nah, pedoman penulisan tadi ya jenis artikel, terus yang kedua body tag-nya. Body tag-nya itu ya mulai dari judul sampai ke bawah daftar pustaka itu dibuat pedomannya, dibuat ketentuannya. Sampai ke style ya, stylenya apa, itu stylenya APA atau stylenya Harvard atau Vancouver itu juga perlu di ini. Terus tool yang digunakan, tool itu kayak apa namanya, kayak cek plagiarism, Mendeley, Enoto Zotero, itu juga tool yang digunakan seperti apa. Sitasi dan penulisan reference itu menggunakan Mendeley, itu bisa, itu di pedoman penulisan. Lanjut? Lanjut. Ya. Jadi selain etika publikasi, fokus ruang lingkup, review proses, pedoman penulisan, ada ini, plagiarism check. Nah, plagiarism check ini adalah policy yang kita tuliskan ya, yang kita tuliskan di OJS, cek plagiarism kita itu menggunakan tool apa. Nah, misal jurnal ekonomi kreatif dengan nomor ISSN sekian menggunakan cek plagiarism apa dengan tingkat maksimal similarity-nya adalah 20% gitu. Jadi itu bisa dibuat seperti itu nanti di plagiarism check-nya. Nah, agar ketika nanti orang mau submit itu nanti dapat informasi, oh harus cek plagiasi dulu ya, boleh cek plagiasinya boleh di kita atau boleh di mereka. Gitu. Boleh di apa namanya, boleh di jurnal atau mereka mau cek sendiri silakan. Tapi yang jelas misal batas maksimal tingkat similarity-nya itu tidak boleh lebih dari 20. Itu bisa seperti itu. Plagiarism check policy ya. Tuh. Nah, ini contoh ya konten-konten yang perlu kita susun dulu sebelum kita nanti misal mau install OJS atau sebagainya, atau bisa paralel nyusun kontennya ini terus sekaligus menyiapkan websitenya jurnal. Untuk yang konten ini ya, teman-teman sebenarnya bisa lihat di jurnal yang lain ya, jurnal yang lain biasanya di sana itu policy-nya apa, itu bisa dicek. Nah, kita cek di sini ya. Oh, di sini ada apa? Itu dicek ethics statement sama ya tadi ya. Submission guideline juga sama. Sudah ada. Terus di sini kalau di ini kita coba ceknya itu bisa di ini apa namanya? Bisa di about. Kalau jurnal kita nanti mau daftar DOAJ ya, mau daftar DOAJ. Nah, policy ini, open access policy ini ya itu perlu dituliskan. Jadi kebijakan open access gitu, bahwa naskah yang terbit di jurnal kita itu harus bisa di-download, dibaca itu dan disebarluaskan secara bebas. Itu open access policy seperti itu. Nah, ini sudah ada kan screening for plagiarism policy ya. Ini dia masuk ke bagian policy juga seperti itu. Jadi kalau semuanya kita mau menyiapkan konten jurnal, konten itu policy jurnal, itu teman-teman perlu lihat dulu ya jurnal orang lain seperti apa. Nah, ini contohnya salah satu jurnal di UGM. Itu kita bisa lihat di policy-nya dia sudah seperti ini. Etika publikasi atau publication ethic dan malpractice statement juga ada. Nah, terus policy yang lain itu bisa kita masukkan copyright notice ya. Copyright notice ini penyerahan hak cipta, informasi soal hak cipta. Naskah yang masuk ke jurnal kita, itu hak ciptanya dipegang oleh jurnal atau dipegang oleh penulis. Nah, bagus yang mana? Ya sama-sama bagus ya dua-duanya, itu cuman tinggal pilihan kita. Mau ke penulis ya oke, mau ke jurnal juga silakan. Nah, yang jelas kita nanti perlu buat informasi bahwa artikel yang terbit di jurnal kita lisensinya menggunakan apa, terus di sini apa disebutkan bahwa kreditnya ke penulis dan IJ Biotek ya, copyright-nya ke penulis ya, sudah jelaskan. Itu ya silakan. Nah, itu copyright notice. Temannya copyright notice itu biasanya lisensi ya. Lisensi yang digunakan kita itu biasanya apa? CC by SA. Kalau semuanya teman-teman
mau pasang lisensi itu di jurnal-jurnal itu biasanya menggunakan lisensi CC ya. CC itu Creative Commons. Nah, lisensi Creative Commons ini kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih apa namanya, lisensi mana yang mau kita pakai, mau kita gunakan di jurnal kita. Nah, soal lisensi dan copyright ini saya kira perlu didiskusikan dulu dengan pimpinan ya, kira-kira mau seperti apa. Nah, ini yang tadi CC by SA itu informasinya seperti ini. Share, ada seperti ini. Ya. Nah, bagaimana ketika kita jurnal baru mau pasang lisensi di jurnal kita? Ya, ini diklik aja di teman-teman buka creativecommons.org, terus share your work ya, share your work, terus masuk di halaman berikutnya. Di sini get started ya, get started, diklik ya. Nah, di sini baru teman-teman bisa milih nih. Nah, milihnya ini ada informasinya ya. Di sini ada klik tanda tanya. Ini silahkan bisa dipilih. Pilih yes, no, atau yes, as, long. Ini, nah perbedaannya tuh nanti bisa di sini ya. Lihatnya di bagian ini nanti. Misal saya pilih no, maka di sini ada no derivatives ya. Yes, as long, di sini juga share alike ya. Kalau hanya yes saja di sini atribusi. Gitu. Kalau komersial, ketika saya klik no, berarti di sini ada NC, non komersial. Kalau saya pilih yes, berarti tetap ya, boleh diperjualbelikan. Nah, kalau semuanya saya mau seperti ini aja, CC ya, CC by SA. Nah, CC by SA, SA start like. Kalau sudah selesai, nanti teman-teman bisa copy ya skripnya, terus masukkan ke OJS. Nah, lisensi ya, tadi plagiarism check, terus copyright, ya, terus license ya. Nah, ini itu di awal ya, di awal ketika kita mau buat jurnal yang baru, editor itu kan sebenarnya ada jabatan apa ya? Rule di OJS. Rule di OJS-nya itu ada editor in chief ya. Terus ada bawahnya lagi editorial board ya, atau member of editor, atau editorial team, atau jangan kebanyakan atau. Terus di bawahnya di sini ada assistant editor. Assistant editor. Nah, role ini yang lazim aja ya, yang lazim digunakan untuk editor seperti ini gitu. Bahkan ada yang menuliskan lagi, ada yang menambahkan apa namanya, managing editor atau handling editor. Ada yang seperti itu. Nah, mau nggak aku tunjukkan ada buku pedoman dari Ristek Brain ya. Ristek Brain terkait dengan penyusunan editor. Ya, nanti kalau mau bisa di-download sih sebenarnya buku ini. Nah, ini adalah buku yang dikeluarkan oleh Ristek Brain ya, terkait dengan apa namanya, teman-teman bisa peroleh ini dengan gratis. Syaratnya adalah subscribe. Nah, ini apa namanya, daftar isinya. Ini lengkap sekali ya. Jadi kalau semuanya ditanya oleh pimpinan, tugas editor tuh ngapain? Nah, ini ada itu. Jadi nggak usah jelasin. Tapi kalau semua pimpinannya mau tolong dong jelasin, ya berarti kita harus baca. Nah, di sini editorial, editor, terus apa namanya, handling sampai ke reviewer nih. Ini juga dijelaskan secara lengkap. Nah, bahkan di sini ada editorial team dan strategi merekrutnya. Coba kita lihat. Nah, ini saya besarkan.
Nah ini, di buku ini menuliskan pada umumnya ya, nggak ada ketentuan bakunya, nggak ada. Pada umumnya atau lazimnya, jurnal itu susunannya seperti ini. Ketua editor, associate atau yang tadi ya, terus dewan editor, technicity assistant, terus T ini jurnal manager. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita samakan persepsinya ya, bahwa di OJS itu ada namanya section editor. Section itu kan peran ya di OJS, tapi sebenarnya itu adalah editor. Peran di OJS-nya sebagai section. Nah, ada lagi ketua editor. Role di OJS-nya itu ya ini apa namanya editor. Contoh ya, contoh seperti itu. Nah, saya perlihatkan dulu di jurnal demo ini ya. Ini saya coba buka buat jurnal demo. Ini jurnal tampilan jurnal OJS 2. Nah, di OJS 2 tuh rule-nya seperti ini ya. Beda dengan OJS 3. OJS 3 tuh rule-nya lebih dari 15. Sampai ada ke editor tamu, reviewer tamu. Nah, ketua dewan editor atau editor chief, rule di OJS-nya tuh editor. Anggota dewan editor atau handling itu bisa dia section ya. Kalau handling itu bisa role-nya editor. Tapi kalau semuanya anggota dewan editor itu di section editor. Nah, kenapa demikian? Karena gini, misal naskah masuk ya ke jurnal kita itu ada 100 naskah ya, ada 100 naskah. Itu kalau role-nya sebagai editor, itu 100-100-nya itu muncul di OJS-nya, itu muncul semua. Bagi kita sebagai anggota Dewan Editor, itu nanti akan kesulitan naskah-naskah yang ditugaskan ke saya itu yang mana. Nah, maka anggota Dewan Editor, role di OJS-nya itu sebagai section editor. Gitu. Nah, reviewer, author itu nih saya kira yang lain biasa. Saya contohkan lagi kalau belum jelas. Jadi ini ya, editor chief ya. Role di OJS-nya itu editor. Anggota editor atau editorial board. Nah, role di OJS itu section. Kenapa section? Karena nanti misal naskah masuk ya. Naskah masuk. Ini naskah masuk kan diseleksi oleh editor chief dulu. Setelah diseleksi oleh chief editor, maka misal naskah 1 ini dihandle oleh editor 1 karena sesuai dengan bidang ilmunya itu. Maka editor 1 ini role di OJS-nya sebagai section. Karena apa? Karena nanti ketika editor satunya ini login ke OJS ya, maka dia hanya melihat satu naskah ini tok. Yang lainnya dia nggak ngelihat. Yang 100 naskah nggak ngelihat. Itu, jadi agar fokus ke sana dan nggak ini. Nah, yang handling editor ini, itu dia menghandle naskah itu, apakah naskah itu terbit atau reject, itu di komunikasinya, ya itu dilakukan oleh editor ini. Komunikasi kemana? Komunikasi ke penulis ya dengan ke reviewer. Editor ini yang role-nya sebagai section, dia komunikasi ke penulis, komunikasi juga ke reviewer. Sampai apakah naskah itu accepted atau naskah itu decline itu tanggung jawab dia. Editor chief distribusi aja. Nah, tugasnya gitu. Yang mendistribusikan naskah itu editor chief. Ini naskahnya cocok ke Bapak itu, ya silakan. Maksimal sekian ya. Atau satu naskah dipegang oleh 2 editor, ya silakan. Atau naskah ini cocoknya ke saya, ya udah kita sebagai editor chief untuk ini. Nah, yang menentukan naskah ini kira-kira accept atau decline itu ya rapat dewan editor. Reviewer hanya hanya rekomendasi aja. Nah, itu ya tim editor itu susunannya bisa seperti ini ya. Kalau mau ikuti pedoman yang ditulis oleh Ristek Brin itu bisa seperti ini. Nanti saya kasih bukunya, ini ada 48 halaman. Ini bisa seperti ini, tugasnya ngapain ini juga ada lengkap di sini. Nanti bisa dipakai aja.
Terus syarat untuk menjadi editor itu tidak harus profesor ya, tidak harus bergelar guru besar atau apa, tidak harus. Yang bisa jadi editor dan atau reviewer itu mereka-mereka yang punya rekam jejak publikasi yang tinggi seperti itu. Mas izin nanya. Ya. Tadi kan editor in chief itu kan tugasnya adalah distribusi ya, bagi-bagi naskah ya ke editor. Ya. Nah, tadi Mas Andre bilang kalau kayak misalnya komunikasi dengan si penulis itu nanti jadi tugasnya si editor, kan? Nah, terus bagaimana si naskah tersebut sampai ke peer reviewer, Mas? Itu tugasnya editor kan? Editor in chief bagi-bagi naskah ke editor sesuai dengan bidangnya. Ya. Terus di sini di mana perbedaan tugasnya si editor dengan peer reviewer? Nah, ini kan ibaratnya naskah itu sudah masuk ke OJS ya, sudah masuk ke OJS, terus editor chief-nya mulai mendistribusikan itu. Nah, sebelum mendistribusikan memang editor chief dibantu oleh section ya, dibantu oleh bukan section tapi asisten, dibantu oleh jurnal manager untuk ngecek dulu ya. Nah, dicek dulu. Yang perlu dicek itu apa? Yang pertama adalah cek gaya selingkung ya. Selingkung jurnal. Jadi cek dulu apakah naskahnya sudah sesuai dengan guideline kita. Terus yang kedua cek plagiasi ya. Nah itu ya screening awal seperti itu. Apakah sudah sesuai dengan pedoman atau guideline jurnal kita atau tidak. Terus yang kedua apakah naskah ini ada unsur plagiasi atau tidak. Kalau semuanya dua-duanya lolos ya distribusikan ke reviewer. Tinggal nanti reviewernya menelaah naskah, ngoreksi naskahnya sesuai dengan substansinya. Editornya cuma ngecek ini aja. Perbedaan editor dan reviewer, editor ngurusi hal yang teknis dan substansi, sementara reviewer ngurusi substansi tok. Bedanya cuma di situ. Jadi bahkan ada yang jurnal tanpa reviewer itu bisa jalan. Karena apa? Karena yang ngurus teknis dan ngurus substansi editor semua. Dan keputusan final itu ada di editor, bukan di reviewer. Reviewer sifatnya hanya merekomendasi aja. Jadi bisa dilanjutkan atau sesuai dengan ada novelty-nya, ada kebaruannya seperti itu. Gitu sih yang saya pahami.